Belum nih, belum gabung. Belum gabung. Ya, kita tunggu 5 menit sambil ngobrol ya. Iya, sampai Hmm. ngobrol ini. Saya sudah siapin materinya itu untuk Hypno Couple itu. Oh, Mudah-mudahan kita bisa share. amin. Itu untuk pacaran atau untuk suami istri? Wah, ini di PK awal itu untuk suami istri. Kalau untuk pacaran nanti saya menyumbang kepada dosa. Ini Tapi kan, khusus untuk eh, suami istri, tapi ya bisa juga sebenarnya digunakan untuk couple ta'aruf lah, ya, untuk ta'aruf. untuk di metodenya nggak beda. Oh, Nah, ini termasuk nanti satu lagi tuh cara yang cara punya istri tiga ya, diajarkan ya. yang cara gimana mendapat istri yang 3 4 gitulah. Ini saya lagi bikin itu hipnosek. Nah, ini lagi Wah, lagi 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 keren. mantap. Hipnosis apa tujuannya itu, Pak Haji? Tujuannya supaya kalau kita lihat kajian yang dibuat oleh Jabatan Agama Islam Malaysia ya, Hmm. hampir 60% Oh. uh, punca perceraian karena sex dissatisfaction, karena Hmm. ketidakpuasan hubungan seks antara suami istri yang tidak terucap. Hmm. Hmm. Uh, Nah, itu bukan saya yang bikin kajian, tapi itu hmm. bagian Dari kita Kementerian pakai Agama, dinas agama yang Dinas buat. Agama. Wah, Dinas ini agama di Indonesia banyak perceraian ini, Pak Haji. Malaysia itu gimana? loh, maka Banyak di perceraian Malaysia pun karena corona, corona. karena Ah, ekonomi. iyalah karena corona. Hmm. Tapi mau gimana ya? Hmm. Hmm, Kalau di Malaysia gimana? Dampak coronanya ini? Coronanya di Malaysia ini dia, iyalah walaupun ini semakin membaik, Hmm. tetapi dia memberikan impak besar kepada perekonomian. Saya sendiri pun training center saya pun wah gawat nih. Uh, Gawat. tapi Rame, mau rame. gimana sih? Uh, kita boleh bikin training tapi dalam jumlah kuantitas yang sedikit. Hmm. Oh, gitu. Harus Yang sedikit. pakai jarak gitu ya? Ada social distancing, harus Oh, pakai social jarak gitu lah. distancing ya. Hmm. Itulah. Kalau dampak ke ini rumah tangga Kalau terasa di rumah tangga di itu kok di kayaknya rakyat rakyat Malaysia kok mendadak meningkatnya. mendadak menikah. Nah, karena kalau corona itu suami istri keluar rumah, asik di rumah nggak ada kerjaan selain daripada itu. Nanti banyak anaknya. Nah, makanya Hmm. penduduknya meningkat 3 kali ganda di waktu corona ini. Hmm. Mantap, Tapi mantap. tapi sebenarnya bagusnya begini, apabila kita selalu duduk di rumah, kita saling mengenali. Sebelum Hmm. ini kita kenal kan, Hmm. kadang-kadang suami istri pulang udah sore. Jadi Hmm. waktu PKP ini, vaksinasi mereka rumah. Hmm. Apa di Indonesia bilang apa PSBB? PSBB, PSBB, PKP. Kalau nggak sini PKP, PKP. dekat kita PSBB. Menjadikan kita duduk di rumah dan kita saling berkomunikasi. Hmm. Ya, Ah, tadi putus ya. Oke. Lanjut lagi, Pak Haji. gimana Pak? Putus tadi. Ini Boleh? suaranya juga putus-putus. Keluar. Hmm. Assalamualaikum, Pak Iwan. Assalamualaikum, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini tadi udah jalan, Pak. Huridennya nggak tahu koneksinya keluar. Oh gitu.
Kita tunggu ya, bentar. Iya. Samarinda gimana, Pak? Apanya ini? Keadaannya tentang corona. Wah, coronanya merah, Merah. merah. Oke. Nah, ini sudah gabung lagi, Pak Rudin. Walah. Tidak menerima dan keluar ya, Pak Iwan? Kalau keluar ada biasa ya keluar iya, masuk iya, cuma kan tidak ada larangan sekarang kan, cuma diperbolehkan asal istilahnya ada tesnya. Ada rapid test sih. Ada Kalau swab istilahnya juga ya? jalur pesawat ya tiap hari ada. Oke. Mahal kayaknya ke Kalimantan sekarang ya. Ya itulah. Dampaknya. Pak Haji, Pak Rudin. Halo. Halo. Belum nyambung ya. Kita ngobrol aja Pak Iwan. Ada cerita apa ini Oke. tentang klien? Gimana? Ini kampus libur kan ya? Wah, sudah kerja dari rumah aja dia. Kerja dari rumah. Oke. Jadi nggak ada aktivitas mahasiswa di kampus. Terus pembelajarannya gimana? Darling itu ya? Daring. Daring ya? Oh, Iya. darling. Ini Cuma juga. repotnya kalau praktek itu yang nggak bisa. Tapi masih bayar kuliah ya Pak? Ya masih. Masih ya. Aduh. Halo ya. Ya halo Pak Huridin. Dengar ya? Koneksinya di Malaysia ini. Halo. Pak Iwan, saya ada beberapa klien narkoba yang kemarin membaik. Ya, alhamdulillah. Sabu-sabu. Bukan beberapa ya, sudah banyak malah. Iya, gimana ceritanya nih? Ya dialihkan, jadi. Ya mulain aja. Mulai. Pak Huridin, udah. Assalamualaikum Pak Rudin. Ini kan sebenarnya temanya couple kemarin deh ya, couple. Iya. Nah, itu yang bikin program malah koneksinya nggak bagus. Iya kok teman-teman nggak ada yang ikut, nggak tertarik rupanya nih dengan topik ini. Atau mereka lagi di jam sibuk ini. Mungkin. Dengar nggak? Dengar Pak Rudin. Keluar. Ya wis, bicara kemarin ya saya nangani orang sabu-sabu itu. Itu anak dari pejabat ya. Jadi orang penting lah di daerah Jawa Barat sana. Datang ke sini terus itu kena sabu-sabu. Jadi udah lama, cuman dia sudah agak ringan karena sudah ini udah gabung. Sudah berusaha pergi dari lingkungan. Cuman kecanduan dan halusinasinya masih banyak Pak itu. Halusinasinya masih besar, kemudian disugesti seseorang bahwa dia dipuntuti sama wanita kayak semacam leluhur gitu. Jadi dia tersugesti oleh ada seorang wanita yang datang ke situ ke rumahnya kala itu pas dia lagi fly gitu, terus disugesti terbayang ucapannya. Jadi dia merasa kalau disayang sama leluhur itu. Ada wanita datang ke situ terus disugesti kamu itu diikuti oleh leluhur namanya ini begitu. Nah, dia merasa nikmat sekali
pas dia dikatakan sugesti itu, dia terbayang seorang wanita yang mendampingi ketika dia sedang sakau gitu. Nah, terus nggak hilang di pikirannya. Sebenarnya kalau saya pahami dari anak ini adalah dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, jadi dia butuh kasih sayang itu, butuh perhatian. Akhirnya setelah disugesti oleh leluhur yang mendampingi, dia merasa bahagia di situ. Kemudian kalau dia pakai sabu, dia merasa itu hadir. Kalau dia pakai sabu, dia itu hadir. Kemudian pada saat terapi, tak gali informasinya, saya suruh menghadirkan sosok itu, kemudian berdamai, terus dia bahagia tanpa sosok itu. Jadi pakai transpersonal ya, komunikasi ego dan introject. Mungkin dulu pernah tahu Pak Iwan. Iya. Nah, habis itu seminggu kemudian datang lagi ke kantor dan memberitahu bahwa anaknya sudah membaik, sudah tidak marah, sudah santai. Kemudian saya terapi untuk bisa damai, bisa rileks dan nyaman ketika ada teman-teman yang datang yang masih pakai sabu. Nah, akhirnya membaik sampai sekarang. Ada kejadian yang itu. Jadi saya kalau yang menjumpai seperti Pak Iwan, dia lihat sedotan, kemudian lihat genteng, itu saya belum pernah. Itu ya. Kalau efek setelah pakai kemudian dia jadi pusing, kemudian nggak tahan, itu pernah. Gimana Pak Bridin udah keluar? Iya. Kayaknya koneksinya kurang bagus. Oke. Dampak ekonomi gimana Pak di Samarinda terhadap corona ini? Wah, lumayan juga Pak ini. Artinya dari segi kita sendiri pasien sudah kurang. Iya. Hampir karena sebulan nggak ada. Terus gimana Pak? Halo, Assalamualaikum Pak Rudi. Ya di sini ini putus-putus nih. Lainnya kok kayaknya jelek banget nih. Iya. Oke, baik. Ini udah bagus ya. Kita kembali ke tema sebelumnya yaitu Alhamdulillah ini bisa nanti. Iya, hipnokopel ya. Oke, cerita ya. Mulai yuk, dikasih pengantar. Ya begini. Ya. Kita mulain aja ya. Iya. Apa itu, manfaatnya apa, terus seperti apa? Ini subjeknya hipno ini yang kita maksudkan ialah hipnokapel. Ini adalah satu proses di mana menggunakan hipnosis sebagai pengukuh hubungan di antara suami istri. Nah, itu dia punya main dia punya tunggak utama, yaitu menggunakan ilmu hipnosis, menggunakan elemen-elemen hipnosis untuk memperkukuh rasa cinta dan hubungan akrab di antara suami istri. Subjek ini kayaknya khusus untuk suami istri, tapi bisa juga digunakan oleh siapa saja walaupun mereka mungkin bukan suami istri lah. Caranya sama. Sama ya. Kalau mungkin yang enggak itu saya enggak masuk campur ya, itu soal masing-masing ya. Nah, masing-masing itu nanti dikubur, dijawab masing-masing lah ya. Ya, nanti kalau ditanya malaikat dapat ilmu dari mana, bilangnya apa? Saya sudah memutusin itu. Oke, baik. Ini kayak Pak Iwan nggak masuk nih ya? Masuk, cuman suaranya nggak dihidupkan. Oke, nggak apa-apa. Baik, begini. Jadi, bagaimana cara hipnokapel itu bekerja? Yang ini yang menjadi persoalan. Ya, baik. Sebagaimana biasa kita mempunyai panca indera. Panca indera itu kita bilang adalah pintu akses kepada subconscious mind. Ya, pintu akses kepada subconscious mind. Tetapi untuk itu hipnokapel ini saya lebih bertumpu kepada dua panca indera utama, yaitu visual sama auditory. Visual itu saya merujuk kepada mata dan auditory saya merujuk kepada telinga. Betul sekali. Mungkin satu waktu dulu saya pernah berbicara sama Mas Rohim berkaitan bahwa pintu cinta seorang laki-laki itu letaknya di mata. Ya, betul. Ya. Nah, itu kita panggil dia sebab itu
laki-laki ini, pria ini memiliki kekuatan visual. Nah, Nah, tapi pintu cinta seorang wanita itu letaknya di telinga. telinga. Oke. Nah, jadi kerana apa? Kerana wanita itu dominannya ialah auditory. Oke. Okey. Oke. Jadi maka oleh kerana ini cinta kedua kaum ini, laki-laki sama perempuan ini, dia berbeza. Baik. Oke. Ya. Jadi saya lebih tertarik untuk memulai dari perempuan dulu. Oh. Bercerita dari kaum yang bukan sejenis kita. Oke. Okey. Sudut pandang mereka ya terhadap laki-laki gitu ya. Wanita itu sebenarnya dia tertarik dengan apa? Istri kita tertarik dengan apa? Orang bilang tertarik sama duit, tertarik sama kekayaan, tetapi sebenarnya enggak. Dalam kajian yang telah dibuat secara lebih mendalam, bahawa rupa-rupanya wanita itu lebih tertarik dengan bicara, dengan komunikasi. Oke. Nah ini Pak Iwan, ini Pak Haji Yuridin ini istrinya 3 Pak. Bener ya? Atau udah 4? Kok banyak banget nih Mas. Berapa? Baik, kita nyambung lagi ya tadi ya. Iya. Jadi kalau maksudnya ialah kalau bicara kita betul, komunikasi kita betul kepada seorang wanita, biarpun kita nggak cakep, biarpun kita nggak kaya, entah bagaimana, wanita itu pasti akan menyukai dan menyintai kita. Gitu ya. Karena memang pintu cintanya itu di telinga dia. Jadi untuk berkomunikasi ini ada 4 elemen yang perlu kita jaga untuk berkomunikasi sama seorang wanita. Yang pertama, kita mesti berkomunikasi dengan cara sifat yang mendokong. Maknanya secara praktik. Nanti kita akan bicarakan secara lebih lanjut. Yang kedua, mesti mempunyai elemen of present tense, bukan future tense ataupun past tense. Kamu berbicara sama perempuan kalau menggunakan past tense ataupun future tense, dia nggak berminat. Telinga berminat kepada sesuatu yang bersifat present tense. Nah, susah mikir ya. Dia sebab apa? Wanita ini otaknya dia nggak mau mikir yang ruwet-ruwet gitu. Baik. Dan yang ketiga ialah harus ada elemen LOR. LOR itu adalah law of repetition. Law of repetition. Berulang-ulang. Law of repetition itu adalah hukum pengulangan. Sesuatu tuh yang diulang-ulang di telinga wanita, lama-lama wanita itu akan tertarik. Aku cinta padamu loh. Ya kali pertama mungkin ditolak, tapi kalau selalu diulang, kata pakar psikologi, kalau diulang sebanyak 9 kali, pasti jadi kenyataannya. Gitu ya. Dia gitu. Jadi itu makanya law of repetition itu apply, terjadi di situ. Ya? Dan yang ketiga, kalau berbicara sama perempuan itu harus banyak menggunakan metafora. Kamu itu cantik loh, secantik saya melihat kamu sejuk hati saya, sejuk salju loh, sesejuk embun di waktu pagi. Wah, dia itu keren banget tuh dengar gitu. Dia terbombong ya. Jadi walaupun dia cinta perempuan itu letaknya di telinga, tapi harus juga memiliki 4 elemen yang tadi itu. Bersifat positif, present tense, law of repetition, sama metafora. Ini harus ada. Oke. Jadi setakat ini ada apa-apa Mas yang boleh diperbincangkan lagi? Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa wanita tidak dia cintanya akibat auditori ya. Iya. Bagi orang yang tidak bisa kasih auditori kepada wanita, apakah patut dicintai? Misalkan bisu gitu. Oh, maksudnya auditorinya nggak ada lah. Nggak ada. Nggak ada. Suaranya nggak nyaman lah ya. Suaranya laki-lakinya nggak nyaman didengar. Orangnya keras gitu ya. Pokoknya. Atau bisa jadi laki-lakinya normal tapi nggak pernah bicara. Nggak pernah bicara, nomor nggak pernah bicara. Makanya cintanya nggak bisa subur. Oh, nggak bisa subur ya. Itu pasti ya. Iya, tapi cintanya ya gitu-gitu aja lah. Nggak bisa jadi subur, nggak ada elemen of romantisnya. Karena apabila disebut romantisnya, dia terkait dengan komunikasi. Oke. Tapi dia beranak, Tuan. Beranak. Dia beranak. Beranak itu kita orang di Google aja beranak kok. Itu ya. Kalau beranak itu nggak perlu cinta, Mas.
Berarti Beranak itu hypnocouple nggak perlu ini cinta. Nggak ada cinta pun bisa beranak itu. berarti hypnocouple ini tidak hanya bahas anak ya. Hmm. Nah, tapi hypnocouple ini lebih mengintimkan hubungan gitu. Nah, kalau bahasa bahasa agamanya sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Ya. Dengan Family, cara family terapi bukan satu keluarga yang sakinah, warohmah dan mawardah gitu lah. Dengan apa? Dengan melalui komunikasi. Itu yang perempuannya, dia begitu. Oke. Berarti harus jadi PR ya. Jadi ketika laki-laki tidak bicara sama wanita, wanita itu nggak sehat ya. Kalau ngomong kalau contohnya dengan komunikasi, dengan perkataan yang datang dari telinganya. Jadi dia begitu. Nah, kalau itu semua perempuan begitu atau gimana, Pak Haji? Fitrahnya ya Mas ya, fitrahnya seorang kejadian yang Tuhan jadikan fitrahnya ya memang begitu. Cuma kalau dia sudah sering nggak dapat gitu ya udah pasrah aja, nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya jauh di sudut hatinya tuh, di nuraninya dia ingin yang sebegitu Mas. Saya sudah tes loh. Saya sudah tes. Itu perempuan ini koyoknya kok sombong banget gitu loh, contoh. Tapi sewaktu kita puji dia, sewaktu kita melontarkan kata-kata indah tuh, lama-lama dia seneng sama kita, demen sama kita gitu loh. Nah, itu biasanya kan wanita-wanita yang workaholic ya, atau suka kerja kan lebih keras kepala gitu ya. Itu kan dia berperan seperti laki-laki, nggak cuek lah. Kalau dia senggol dikit marah, ya, disapa malah misuh gitu ya. Nah, itu apakah mereka juga butuh? Itu karena apa, Mas? Itu karena bunga cintanya di hati udah layu, nggak ada dibajari, nggak disiram. Harus nyiramnya gimana? Itulah yang saya katakan tadi, nyiramnya harus menggunakan komunikasi begitu. Jadi begitu. Tetapi komunikasinya juga ya ada metode, dia ada cara-caranya yang betul. Nggak bisa berkomunikasi itu aja. Pertama harus tadi saya bilang saya yakin kok istri saya ini istri terbaik ciptaan Tuhan yang Tuhan kirimkan untuk saya. Itu kan udah banget itu. Dan satu yang kedua, saya yakin bermula daripada hari ini kasih sayang saya sama kamu itu bertambah. Jadi ada sifat present tense itu. Bukan saja bertambah, malah menjadi hebat, malah menjadi lebih hebat. Ya, diulang-ulang begitu. Itu kita ada LOR, law of repetition ya begitu. Terus kita bilang mata saya ini bila melihat kamu sedikit lain kalau dikompainkan ke semuanya itu mintanya kita banget itu. Berarti ada satu peran di mana pada saat hubungan itu sentuhan berarti nomor 2 ya setelah auditori ya. Gimana Mas? Sentuhan itu termasuk lebih penting dari auditori atau di bawahnya? Sentuhan kita tidak boleh menyentuh selagi kita nggak berbicara. Oh gitu. Ya, kalau orang tiba-tiba datang terus cium tangannya misalkan begitu, kan dia sok alim gitu ya, artinya sok romantis padahal enggak kan? Romantis. Makanya kalau kamu baru kenal sama perempuan nggak pernah berbicara, tiba-tiba kamu pegang, apa jadinya? Ya kena penampar gitu loh. Tapi kalau udah berbicara udah enak, jangankan dipegang mal, bawa ke kasur ya tinggal aja. Gitu ya. Oke. Nah itu ada pertanyaan Pak Iwan mungkin? Ya. Tentang ini Pak Rudin. Ya. Kalau pakai metafora tadi, iya. Itu kan kalau sering-sering dia nanti apakah makin lucu kan bunyinya. Ya, gitu gimana tekniknya nih? Makanya itu kalau kita berbicara seperti kayak kita berdakwah ya,
kita harus melihat kepada uslub, kaedah dan wakil ataupun keadaan setempat gitu loh. Maksudnya ialah kalau kita ingin berbicara juga, walaupun kita harus mengenal 4 elemen itu tadi, kita juga dalam masa yang sama harus melihat persekitarannya bagaimana. Kan? Kalau metafora ini satu yang sangat spesial. Kalau spesial ini nggak boleh selalu diulang-ulang, tapi harus ada sekali-sekali begitu. Gitu ya. Jadi biar merasa kalau hari-hari bahagia. Gitu. Cantik secantik bunga, besok cantik bunga durian, besok cantik secantik bunga rambutan, ya lah pening orang. Tapi kita harus memilih waktu yang sesuai, begitulah. Ada momen ya, nggak selalu setiap saat gitu ya. Tapi yang sentiasa kita harus ulang ialah, yang sentiasa kita harus pertekankan ialah 3 benda ini. Yang pertama ialah bicara yang bersifat mendukung atau positif, present tense dengan to repetition itu kalau boleh harus sering-sering itu. Kalau pengalaman Pak Hurudin, kalau sehari-hari yang paling sering diberi metafora kepada istrinya apa? Itu loh yang paling mahal sekali. Saya sering-sering, ya nggak sering juga lah kalau metafora nih, tapi sekali saya akan bilang gini, entah bagaimana gitu. Itu perkataan yang Mas Rohim dulu ajar sama saya tuh, entah bagaimana itu perkataan hipnotik gitu. Boleh hipnotik ya, Mas Rohim ya. Bahasa hipnosis ya. Bahasa hipnotik. Bila kita entah bagaimana hari ini kok hati saya berkata bahwa bila saya melihat hati saya sejuk banget. Macam saya berada di tempat yang dingin gitu loh. Jadi bila berada di tempat yang dingin itu sebenarnya secara tidak langsung itu metafora. Cuma kita tidak tempatnya air terjun kan, ini kan dan sebagainya. Oke. Itu untuk wanita lah ya. Untuk laki-laki ya, Oke. Lanjut laki-laki. Untuk laki-laki nih yang saya bilang tadi ialah cintanya itu kan ada di mata dia. Ya. Jadi oleh kerana cintanya di mata dia itu, apa sebenarnya yang laki-laki mau lihat pada seorang perempuan itu? Laki-laki selalu, ini kajian yang sudah dibuat secara akademis ya. Yang pertama sekali, lelaki suka melihat kepada mata wanita itu. Ya. Sebab apa? Mata itu adalah cerminan hati. Apa yang lahir di hati itu bisa dilahirkan di matanya. Sebab itu laki-laki yang pandai memilih, dia akan melihat mata seseorang itu, dia tahu orang itu jujur, baik ataupun enggak. Sebab itu wanita harus berhati-hati dengan mata dia. Nombor gitu. 2 ialah dari tubuh. Dari mana? Bahasa tubuh ni. Bahasa tubuhnya. Itu body language. Body language. Yang harus dilihat. Yang ketiga, lelaki akan melihat kepada gaya pakaian, penampilan, cara dia berpakaian. Yang keempat, senyuman dia. Dan yang kelima, ini yang paling mustahak ni. Yang kelima ini bisa bikin file baru dekat subconscious mind laki-laki ini loh. Iaitu laki-laki entah bagaimana mengikut kajiannya suka kepada 2 perkara melihat perempuan. Yang pertama melihat payudaranya, yang ketiga melihat itu bokongnya. Nah, itu nggak bisa dipungkiri ya, payudara dan bokong ya. Sebenarnya itu kajian, bukan kita mau cerita sesuatu yang gak enak, tapi itu kajiannya dia begitu. Jadi kalau perempuan bisa tahu apa yang harus ditampilkan untuk seorang laki-laki melalui 5 cara ini, pasti laki-laki akan suka padanya. Oke. Nah, kalau ini kan semacam fetis ya, tahu fetis ya, Pak Haji? Ya, rangsangan seseorang terhadap bagian tertentu yang... Iya, rangsangan seseorang. Itu kita lihat untuk stage 1 yang pertama. Nanti kalau udah yang lebih di atas itu rangsangannya udah berbeza. Ini mereka awal kita melihat, kita panggil dia first impression. Ataupun pandangan yang pertama itu dilihat melalui itulah mata, senyuman, pakaian, bahasa tubuh, body language, sama itu dia punya 2 anggota badan dia yang sering menjadi tumpuan bagi seorang laki-laki. Oke. Tapi ada laki-laki yang punya kelainan, dia terangsang dengan jempol kaki gitu misalkan.
terangsang dengan bulu ketiak misalkan gitu. Itu benar. Ada ya? Memang ada. Saya sendiri mas, saya bilang sama kamu terus terang ya. Ya. Saya lebih terangsang sama jempol kaki perempuan daripada yang tempat lain. Nah, itu semua orang beda-beda berarti ya, tidak bisa dipukul rata saya ya. sudah bilang sama Mas kan Mas ya. Iya. Dulu saya sudah bilang sama Mas, yang saya nih kalau lihat perempuan saya akan lihat jempolnya dulu. Gimana kalau jempolnya nggak jadi nggak mau saya. Jempol kaki atau jempol tangan Pak Rudin? Jempol kaki. Oh, kaki. Kalau jempol tangan tuh saya nggak heran, jempol kaki. Pantas yang di sebelah Pak Rudin tertawa tadi itu saya dengar. Iya, saya. Nah, kalau si perempuan itu pakai sepatu misalkan. Nah, makanya kalau perempuan itu pakai sepatu, saya nggak tertarik dulu selagi saya belum melihat yang itu. Gitu ya. Nah, dia gitu. Baik. Bagi saya susah betul ini Pak Rudin kalau lihat dia. Yalah, itu kalau saya makanya pengkaji tentang laki-laki ini mengatakan bahwa bukan itu yang jadi pilihan. Itu orang-orang yang aneh-aneh macam saya aja yang pilihannya begitu. Tapi yang rata yang persennya yang tinggi itu melihat kepada dua anggota tadi lah. Iya, itu yang umum ya. Makanya kalau kita lihat orang sanggup berbelanja besar hanya untuk menjadikan kedua-dua tempat ini kelihatan cantik. Oke. Nah, kalau vagina sendiri posisinya nomor berapa? Apa dia? Vagina, kelamin perempuan. Tadi kan payudara. Kelamin perempuan itu. Itu. Kelamin perempuan itu yang dilihat sebenarnya oleh seorang laki itu payudaranya dengan bokongnya aja. Iya, kelaminnya nggak suka. Yang tinggi. Betul sekali. Baik. Lalu yang lain selain daripada itu ialah ini kita panggil kalau Mas bisa pernah mendengar law of planting and harvest ataupun dalam bahasa yang lebih mudah ialah hukum semai tuai. Pernah dengar nggak ini hukum semai tuai? Belum. Belum pernah dengar ya? Belum. Hukum semai tuai ataupun kita panggil dia law of planting and harvest. Atau kalau kita tuh pakai apa yang kau tanam itu deh kau panen. Ya, benar Mas. Itu sendiri kita panggil hukum semai tuai itu. Ya, semai tuai. Nah, saya paham ya. Semai tuai kalau itu ya. kita tanam makanya pastinya keluar rambutan bukan keluar durian kan? Ya. Betul ya? Betul. Baik. Hukum semai tuai ini ada dalam hubungan seorang wanita dan yang laki-laki. Hukum semai tuai ini. Nah, yang berperan semai tuai siapa? Laki-laki atau perempuan? Kedua-duanya harus. Kedua-duanya ya. Lelaki harus menyemai sifat yang positif untuk mendapatkan sesuatu yang positif dari seorang wanitanya. Kalau kita tidak bersikap penyayang, hati kita tidak penuh dengan kasih sayang, maka kita tidak boleh mengharapkan wanita itu memberikan kasih sayang sama kita. Begitu ya. Penuh dengan kebencian, penuh dengan rasa tidak tanggung jawab, entah bagaimana yang keluar daripada dia, yang itu juga serupa. Oke. Itu ada law of attraction lah. Hukum timbal balik ya. Hukum timbal balik. Jadi hukum timbal balik ini berperan yang tinggi dalam hubungan seorang lelaki dengan wanita, khususnya dalam soal perkawinan. Makanya seorang laki-laki itu yang jadi imam kepada seorang wanita itu harus sentiasa bersifat positif, harus sentiasa penuh kasih sayang hatinya untuk menjadikan apa? Lawannya juga memberikan sesuatu yang sama. Apabila lawannya memberikan sesuatu yang sama, maka wujud suasana yang harmonis. Tapi ada juga yang laki-laki alim, jadi guru madrasah gitu ya. Tapi perempuannya malah kabur, Tuan. Perempuannya malah kabur. Malah kabur. Iya. Ya itu yang pertama gini loh, Mas. Yang pertama kita melihat, pertama kita harus bercerita tentang mungkin takdirnya, jodohnya sudah segitulah. Itu kita tidak, tapi itu ada hukum ilahi kita panggil. Iya. Di atas segala hukum tuh ada satu hukum ilahi yang paling tinggi sekali lah. Oke, mungkin itu. Mungkin yang kedua, Mas, yang keduanya ialah kita harus cek hatinya kita. Apakah benar kita di luarnya kita yang kelihatannya seperti Pak Kiai itu di dalamnya juga seperti Pak Kiai? Nah, itu jadi pertanyaan. Apa begitu? Makanya kan udah dibilang, Allah bilang apa? Sesungguhnya aku akan memberikan ataupun mengabulkan sesuatu bersandarkan pada anggapan hambaku. Kalau hambaku bilang aku ni Allah yang maha pengasih, maka aku jadi pengasih sama dia.
Nah, itu kan ada element of law of attraction tuh di situ tuh. Iya. Berarti sebenarnya tidak ada yang disalahkan ya dalam hubungan kok terjadi perceraian begitu ya. Tergantung diri masing-masing ya. Apa? Diri masing-masing lah, Mas. Karena insya Allah itu ya yang lain itu takdir lah ya. Tapi insya Allah kalau kita di hatinya bersih, kita pasti akan menerima sesuatu yang bersih. Orang Inggris bilang bahwa whatever goes round will comes around. Oke. Nah, dia begitu. Makanya hukum semai tua itu ada di dalam hubungan rumah tangga. Gitu. Oke, yang itulah ya. Kenapa selalu berlaku pertengkaran sih antara lelaki dengan perempuan, antara suami itu dan pasti istri? terjadi ya, pasti terjadi dalam rumah tangga ya. Karena ada 3 perkara yang ada yang kita dulu pernah belajar lah ya. Yang pertama sekali itu loh tadi, auranya sentiasa negatif, pikirannya sentiasa memikirkan yang buruk-buruk yang enggak. Maka yang datang makanya jadi bergaduh. Itu satu. Nomor 2, kita tidak mengurus self talk kita dengan baik. Self talk kan, tahu kan self talk? Ya. Bisikan hati. Tidak mengurus self talk dengan baik. Bila melihat suami istri kan, istrinya kok hari ini rambut enggak apa yang kita panggil sisir ya. Enggak disisir, kita terus bilang, "Aduh, istriku ni kok kayak gini ya, enggak cantik banget nih." Nah, contohnya hati kita bilang itu bila nampak istri. Sebenarnya salah. Kita harus bilang istriku itu cantik, tapi mungkin dia karena hari ini dia capek, dia sibuk, makanya dia enggak bisa nyisir rambutnya. Tapi saya pasti kok istri saya ini cantik. Nah, itu self talk harus diurus begitu. Ikutin perkataan, oh istri aku nggak cantik, kita mengiyakan. Apabila mengiyakan, dia akan pergi kepada yang ketiga. Kita merasa dia buruk, kita akan pergi yang keempat. Kita akan keluarkan action yang buruk begitu. Terus menerus ya? Dia akan terus menerus. Dia mata rantai begitu. Mata rantai, oke. Nah, maka itu self talk. Dan ada juga kita berkahwin dengan istri-istri yang ada mental block. Dulu mungkin karena ibu bapanya dia datang daripada broken family, ada mental block kan. Mental block ini sebenarnya kadang-kadang bisa jadi penghalang kepada kebahagiaan rumah tangga. Jadi seorang suami itu harus lebih positif, lebih boleh mampu menghilangkan, makanya berkawin dengan ahli-ahli hipnotis ini bagus nih. Bisa membuat iya. Wah, jadi laku ini tukang hipnosis. Karena mental block bisa dibuat melalui proses hipnosis saja. Ya seperti Pak Haji kan laku 3 kali ya. Oke, soal tadi broken family ya, itu apakah ada kecenderungan ditiru sang anak? Ya, dia gini lah. Apabila kita hidup di dalam sebuah rumah tangga yang broken, maka sudah ada file yang mengakses dalam subconscious mind mengatakan bahwa rumah tangga ini bukan satu tempat yang membahagiakan. Tetapi file ini, data ini bisa dibuang kalau ada data baru yang masuk. Contohnya dia ada data baru, kenal dengan seorang laki-laki, dan laki-laki ini sering memberikan contoh-contoh yang baik sehingga dia melihat bahwa enggak semua laki-laki macam bapakku, dia kata. Jadi bisa dibuang, bisa ditukar. Tapi harus proses juga. Apabila data ini bisa ditukar, dia bisa membuang mental blocknya, enggak ada masalah. Gitu ya. Berarti tergantung dirinya untuk berubah ya. Berubah self-talk-nya ya. Saya mau berkongsi bagaimana ingin membuang aura negatif dalam badan seseorang itu melalui kita panggil unconditional love meditasi. Tapi itu agak terlalu panjang, nanti mungkin saya boleh share di lain waktu lah. Oke, boleh. Dia ada satu kita panggil unconditional ataupun meditasi cinta tanpa syarat. Wah. Seperti apa ini? Tanpa syaratnya itu loh. Maknanya kita mencintai seorang seadanya. Seadanya gitu kamu ya. Miskin, menerima kamu kaya ya. hidupnya kembang saya tetap Bersyukur. cinta. Oh, gitu ya. Jadi tapi hari ini agak meditasinya itu agak panjang, ada 9 langkah.
Maka insya Allah nanti saya akan videokan di lain waktu lah. Oke. Nah nanti, Cuma Pak Haji, nanti ada, ini saya rekam ya, nanti saya upload di YouTube saya ya. ya bisa. Cuma satu lah, secara cepatnya lah ya. Untuk seorang untuk pasangan kalau ingin bahagia, ini guru saya dulu bilang, setiap hari harus baca Ya Qahar, Ya Latif, Ya Malik 40 kali selepas sholat, insya Allah Allah akan turunkan kebahagiaan suami istri. Yang ini harus diamal. Oke. Ya Qahar, Ya Latif, Ya Malik. Bisa jadi suami bisa dihormati orang istri, dan seorang istri bisa disayangi oleh suaminya. Berarti kedua-duanya baca ya? Suami istri baca ya? Kedua-duanya baca. Kalau tidak keduanya pun salah seorangnya pun harus bacalah ya. Kalau itu nanti kita akan rekam di lain tempat lah. Oke. Kalau doa yang ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu ya bagus juga. Yang bagus juga. Tapi ada satu amalan yang sangat hebat yang boleh dibaca oleh suami istri. Amalannya yang begini, ini baca, kalau mungkin Mas pernah dengar ini. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini muhabbataka wa maghrifatak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini diamal, ini yang paling bagus. Oke. Wah, itu saya depannya aja hafal, belakangnya nggak hafal. Jadi yang terakhir nih ya, yang terakhir lah. Ini kita ringkas saja. Yang dekatkan hubungan suami istri ini, kita harus the moment untuk reinstall program dalam subconscious mind. Apa yang kita harus sering istri dan suami kita pergi ke tempat yang dulunya masih kita berpacaran pergi. Itu reinstall program yang kita mengisi momen kebahagiaan masa lalu berarti ya. Momen kebahagiaan dikenang ya. Sampai kita melakukan bersama. Dan yang paling penting ini di dalam kamar tidur itu harus diletakkan gambar foto perkawin nikah. Berapa tujuannya? Nah itu bukan LOR, law of activity di dalam otak. Oke. Lepas itu ini yang terakhir. Agak putus-putus ini ya. Yang terakhir ya. Oke. Sebagai rumah tangga, kita harus ada SPM. Apa? SPM. SPM. Apa itu? Nah, SPM itu ialah merujuk, S itu merujuk kepada seks. Kalau hubungan rumah tangga itu seksnya nggak puas, ada perempuannya akan merasai bahwa seks itu satu menyeksakan. Itu bukan satu hal yang indah. Akhirnya ini satisfaction of sex ini bisa menjadikan hati kita hitam. Menutup. Kenapa? Menutup. Nggak puas. Iya. itu bahkan lebih penting daripada makan ya. Iya. Dalam kajian di Malaysia, 60% daripada perceraian kerana nggak puas seks. Lakinya udah puas, perempuannya baru pula. Dan nomor dua. Nomor dua, apabila seksnya nggak cukup, kalau laki-laki seksnya nggak cukup, minta nggak dapat, dia cari di luar. Dan penting, 60% cerai datang dari Malaysia. Nah, kalau dari Kementerian Agama di Malaysia menindaklanjutinya bagaimana? Dibiarkan? Sebab itu kita apabila kita mau kawin, mau nikah di Malaysia nih, kita harus menghadiri training selama 2 bulan. Di situ ditekan tentang kepentingan seks. Di situ ya. Itu nomor 1. Nomor 2, P. P itu ialah perut.
Perut itu kalau kita Makan. berkahwin, makan saja nggak cukup. Istrinya nggak kenyang, suami nggak kenyang, hari-hari bertengkar karena perutnya kosong, lapar dan sebagainya. Dan itu makanan-makanan yang nggak sehat, maka kita akan keluarga yang nggak sehat. Oke. Itu bisa menjadikan perbedaan rumah tangga. Nah, betul. Yang pertama tadi itu kebutuhan batiniah. Yang kedua keperluan jasmani. Itu tanggung jawab siapa sebaiknya, laki-laki atau perempuan? Itu tanggung jawab laki-laki yang mencari makanan, tanggung jawab perempuan yang masakkan yang enak-enak. Nah, ada gitu. Jadi kedua-duanya kan ada tanggung jawab itu. Iya. Nah, dan yang ketiga ini mata ini ialah kehendak jiwa. Karena apa? Kalau kita balik kerja melihat istrinya pakai tualak mandi aja, rambutnya, istri kamu gimana lihatnya, Mas? Enak kan? Ya, enak. Makanya seorang laki-laki itu kan saya sudah bilang tadi, cintanya kan di mata kan? Iya. Dia ingin selalu melihat istrinya itu cantik. Dan istrinya kalau melihat suaminya cakep, suaminya cantik, berpenampilan kan lebih sayang kan? Wah, suami aku cakep nih, alhamdulillah Allah kurniakan suami yang cakep. Gitu. Jadi matanya itu harus selalu tampilkan karya-karya yang enak-enak. Karya indah-indah yang cantik-cantik. Dari segi penampilan. Kalau perempuan kan sukanya komunikasi. Perempuan sukanya kan auditori. Berarti omongan dulu baru penampilan atau keduanya dibarengi. Dia ngomong dulu. Kalau penampilan cantik, ngomongnya nggak karuan, perempuannya nggak cinta juga. Karena kita berbalik kepada pokoknya tadi itu asalnya tuh di auditorinya. Oke. Ya. Ada nggak kecenderungan wanita selingkuh karena butuh komunikasi, tapi tidak seks? Benar, Mar. Ini saya bercerita satu peristiwa yang benar ya. Ini teman saya nih, teman baik saya nih. Dia memiliki seorang suami yang handsome, yang cakep. Tetapi akhirnya tangganya putus, rumah tangganya nggak jadi. Karena apa? Dia jatuh cinta sama orang lain. Hanya karena apa, Mas? Karena setiap hari lahirnya suaminya nggak pernah ucap selamat hari lahir ya saya, nggak pernah. Yang selalu mengucapkan malah temannya di pejabat, di kantornya, selamat hari lahir ini kan kamu, saya doain kamu, moga-moga kamu biasa jadi orang yang baik, sugih dan sebagainya. Akhirnya oleh karena ucapan-ucapannya kebijakan cintanya dari suaminya yang cakap itu ada di kantornya. Ini terjadi. Kalau itu dari sisi perutnya, hartanya lebih banyak yang mana? Itu hartanya lebih banyak yang suaminya. Tapi oleh karena dia melihat seorang perempuan itu sebenarnya utama itu suami. Begitu ya. Pentingnya komunikasi ya. Makanya. Tapi seksnya puas tidak? Gimana? Seksnya dengan suaminya puas tidak? Dia kalau komunikasinya nggak enak, seksnya pasti nggak enak, Mas. Pasti ya. Kan kayak dalam Islam bilang apa ya? Sebelum kamu menyetubuhi ataupun bersama dengan istri, kamu dilarang terus menyetubuhi ataupun bersama kecuali kamu udah berbicara secara romantis, ada gezet-gezetnya dulu, ada foreplay-nya ya. Ada foreplay-nya. Foreplay-nya itu sebenarnya lebih menjurus kepada apa? Komunikasi dan sentuhan, tapi komunikasi lebih dominan. Oke. Aku sayang kok sama kamu. Kamu nih enak, kamu nih baunya bau harum. Yahoo. Langsung apa? Dia ya jatuh hati ya. Iya jatuh hati. Tapi ada jadi yang tanpa komunikasi tetap aja berhubungan gitu loh. Contoh ya orang yang nggak ada orang bilang nggak ada komunikasi, laki-lakinya bisu, istrinya bisu, tapi komunikasi melalui komunikasi tubuh. Itu disenggol-senggol gitu ya. Nah, disenggol-senggol itu disenggol-senggol itu artinya dia mau. Nah, itu kan ada komunikasinya di situ tuh. Iya, anaknya 8 lah. Aneh. Aduh. Ini kalau Mas, ini kalau mau dibikin kelas 2 hari loh nih, Mas. Iya.
Ini aja makin seru loh. Ada satu Makin 1 jam lebih. Ini belum detail ini ya. Wah, nanti aduh, bisa dibikin kelas ini. Ya, kalau mau dibikin bisa nanti dari Indonesia dan Malaysia ya. Jadi satu bisa. ya. Tapi sayangnya ini kelasnya daring semua ini, nggak ada Nah, ketemu. ini saya bercerita tadi secara ringkas-ringkas saja. Tapi kalau di kelas kita bisa mendalami, contohnya kalau komunikasi itu skripnya gimana, apa pemilihan kata-kata yang harus diutamakan, ya, itu mesti semuanya ada. Ini cocok untuk apa pernikahan muda sampai usia lanjut ya? Iya, untuk semua mereka ya. Oke. Termasuk yang belum menikah itu ya, mau rencana Termasuk yang menikah. belum menikah harus tahu, karena apabila besok mereka menikah, mereka sudah bersedia untuk menjadi seorang laki-laki yang romantis begitu. Jadi patut untuk diajarkan di apa Kementerian Pendidikan kalau gitu. Jadi seperti ini. Mohon maaf Pak Dre, saya pamit 5 menit ya. Ya, Oh iya ya. monggo. Waktu maksud sholat dulu. Oke. Monggo. Baik. Nah, kalau sudut pandang begini Pak Nuridin, Iya. laki-laki yang dicintai adalah komunikasinya. Nah, Lelaki kemudian gimana? dicintai adalah komunikasinya, ya, Iya, komunikasinya. benar. Namun dia mengawali hubungan itu nggak komitmen, artinya komitmennya rusak. Misalkan dia menikah karena dipaksa orang tua gitu ya. Tapi sebenarnya dia ahli komunikasi, seksnya juga bagus. Apakah itu mempengaruhi keluarga? Atau bisa dibenahi? Mana rumahnya? Belakang. Kenapa tak pusing? Tapi nanti awak duduk juga lagi tu pula. Enggak tuh. Wah. Nah, dengar. Iya. Oke. Maksudnya begini ya, dia dikawin secara diatur oleh orang tua ya gitu ya. Sebenarnya dia ahli komunikasi, seksnya juga bagus. Tapi dia sebenarnya ahli komunikasi ya. Oke, dia ahli komunikasi. Oke, pertama sekali kita kena lihat daripada sudut pandang laki-lakinya. Laki-lakinya itu ada rasa cinta tak enggak sama perempuannya? Karena pandangan matanya itu kemana? Cantik ke tidak, ataupun ada tak pandangannya pada matanya seorang laki-laki itu boleh menyintai dia? Oke. Laki-laki kalau dia tidak menyintai seseorang, dia tidak akan berkomunikasi. Kalau matanya tuh nggak enak melihat wanita yang di hadapannya, dia nggak akan komunikasi. Laki-laki hanya pintar berkomunikasi kalau matanya melihat orang di depan itu harus dicintai. Karena ada ciri-ciri di matanya yang perlu dicintai. Ada timbal balik tadi ya? Apa? Ada timbal balik. Kalau udah di matanya oke, baru dia mulai berkomunikasi. Kalau dia pintar berkomunikasi, gimana pun susahnya dia mendapat wanita itu, dia bisa dapat. Saya jamin. Oh, begitu ya. Jadi berarti yang penting adalah komunikasi dulu, kemudian benahi seks dan komitmen ya. Komitmen dibenahi ya. Berarti komunikasi dulu yang paling penting ya. Komitmen itu sebagai kita beginilah Mas ya. Kalau di sebiji mobil itu, komunikasinya itu ialah injinnya itu, dia punya injinnya itu. Ya, mesin ya. Mesinnya itu, injinnya itu. Yang lain-lainnya itu nanti ya radionya apanya itu, ya itu yang aksesori yang lain. Tapi yang paling mustahak ialah untuk seorang wanita ya, untuk seorang perempuan, kalau kamu ingin menjadikan perempuan itu sayang sama kamu, jaga komunikasi kamu. Gimana caranya? Melalui 4 perkara tadi yang saya bilang. Positif, law of repetition, present tense, metafora, harus ini sering-sering diguna ini. Tapi metafora itu bagi ya, metafora tampak jujur nggak ketika di mata perempuan? Kamu seperti salju yang menyejukkan begitu ya. Ya gini loh, bohong loh. Ya, dia gini. Makanya itu kan kalau ada 99 perkataan kan yang kita share itu nih. 99. Salah satu daripada 99 itu ialah seolah-olah. Jadi nggak tampak. Ya, seolah-olah. Nggak tampak sesungguhnya jangan ya. Kamu
Betul Nah, sekali. jangan kamu guna begini. Wah, kamu cantik banget. Saya melihat persis. Saya melihat memang benar-benar bidadari surga. Nanti dia akan bilang, Mas, kamu kalau ngomong tuh biar yang benar. Iya, Tapi iya, kalau iya. kamu letak gini, Nah, contohlah istri kita ya, sayang, kita nah, panggil dia sayang. nah, Sayang. Entah bagaimana saya melihat kamu seolah-olah saya melihat seorang yang sangat indah, sangat cantik di mata saya. itu Itu perkataan bisa, bisa menjadikan kita itu bisa menerima dengan baik loh. bisa diterima akal dia. Jadi tidak Bisa diterima tidak karena kita bohong tidak gitu ya. mau bicara terus. Oke. Makanya 99 itu Mas, saya sering guna itu Mas. Apa gimana? Yang 90. 99 kata itu saya sering guna tuh. Wah, mantap. Makanya setiap kali saya ngomong sama orang-orang bisa jatuh cinta Mas sama saya Mas. Bahaya ini. Nah, diguna untuk itu ilmu guna-guna loh ya, ilmu pelet itu. Oh itu Mas, lebih kuat di santet. Mantap. Oke. Contoh saya bilang sama contohnya sama cewek saya ya, saya bilang sama dia, yuk sambil kita minum-minum, kita ngobrol-ngobrol tentang diri kita. Wah dia seneng tuh dengar. Coba nggak ada perkataan sambil, dia nggak mau deh. Oh dia. Nah, Jadi, Pak, dapat percuma jajanan ya? ya dapat jajanan Dibayarin percuma besok itu. lagi. Aku mau ngobrol sama kamu. Ini percuma ini, Iya. makan ya. Ada seorang perempuan bilang begini. Dia kata, Mas lihat saya cantik nggak? Ditanyalah. Saya bilang sama dia, kamu cantik. Entah bagaimana, alangkah bahagianya, alangkah bahagianya kalau saya bisa memiliki. Itu terus diberinya ke saya itu hatinya. Karena apa? Hanya menggunakan perkataan entah bagaimana saja. Iya, entah bagaimana ya. Dua kalimat entah itu bagaimana. ya. Hati saya teringin memiliki kamu. Itu ya terus dikasih ya. Apa benar nih? Ya, gitu aja dia. Nah, ini bisa dimasukkan Makanya, dalam program Kementerian Agama di Malaysia untuk diajarkan ya 99 Insya Allah, Mas. hipnotik ya. Hypnotic Sekarang nih words, saya ya. lagi bekerjasama sama Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya lagi bekerjasama sama Universitas Kebangsaan Malaysia untuk menjadikan ilmu hipnosis itu sebagian daripada modul psikologi tahun akhir pengajian ijazah sarjana muda, ijazah S1 psikologi. Kami sedang lagi meeting. Kalau ini bisa, nanti kita akan keluarkan satu modul. Nanti saya akan dilantik sebagai dekan untuk fakulti itu. Mantap. Alhamdulillah. Nah, ini kan jarang sekali ya kalau di Indonesia pendidikan seks itu tidak diajarkan di sekolah. Bahkan menjadi tabu ketika dibicarakan. Padahal sangat penting. Bahkan sebagai tujuan hidup ya. Orang mau sekolah tinggi, uang banyak, kalau seksnya nggak bagus, nggak puas, nggak bahagia. Contohnya gini lah Mas, paling senang saya bikin contoh kasih sama kamu. Saya kasih kamu cewek yang sangat cantik. Memang cantik, hidungnya mancung kayak orang bule, semuanya cantik, semua cantik. Tapi kok entah bagaimana di bawah itu nggak ada, kosong. Apa kamu mau? Berarti yang penting yang bawah itu. Iya, akhirnya kan ke sana ya. Jadi kamu bisa buang cantiknya, kamu bisa buang semuanya, hanya karena itu nggak ada aja, Mas. Akhirnya ke jalur kencing ya. Akhirnya di mana yang pentingnya? Iya kan jalur di mana yang pentingnya? Lah makanya. Malah nggak pernah dibahas ya secara detail. Nah tapi itu loh, sayangnya kok nggak pernah dibahas. Sedangkan dia contribute, dia menyumbang 70% kebahagiaan rumah tangga. Betul sekali. Oke. Dan makanya saya lagi mencipta hipnosek itu panggil dia. Nggak takut kalau di judge orang, bahas satu yang kotor gitu ya, hipnosek gitu. Nggak, makanya. Nggak masalah ya. Tanya aja dia, kamu jadinya melalui proses gimana?
Jadi nggak perlu malu-malu ya, Pak Haji ya. Nggak perlu malu-malu. Saya sama anak-anak saya berbincang pasal seks open, Mas. Open. Saya berbicara secara terus terang supaya dia bisa menghindari perkara yang buruk dan bisa mengamalkan perkara yang baik dalam seks. Dia bukan rahasia, dia bukan perkara yang malu. Mulai usia berapa? Mulai usia 13-14 tahun kita sudah berbincang sama dia. Oh, umur akil balik lah. Akil balik ya. Nah, respon anak gimana? Hah? Respon anak? Alhamdulillah pada peringkat awalnya dia malu, tapi akhirnya dia bisa menerima bahwa itu satu pembelajaran yang wajib, yang harus diketahui. Terus kalau dia cerita ke teman-temannya gitu, apa akan penasaran enggak teman-temannya? Kebanyakannya mereka menggunakan ilmu itu untuk kegunaan sendirilah. Gitu ya. Contohnya kalau kamu berhubung suami istri, gimana kamu ingin mengetahui yang istri kamu tuh udah puas, ataupun kamu sendiri aja yang puas? Gimana? Dia ada tanda-tandanya. Nanti dalam hipnosek itu kami akan cerita tuh semuanya itu. Ada itu. Oke. Lepas itu dalam tubuh badan manusia, sentuhan yang pertama sekali yang kamu perlu lakukan di mana supaya bisa rangsangan itu bisa datang secara teratur gitu. Gimana yang harus disentuh dulu? Yang itu juga harus diajar. Sentuhan itu juga melihat kepada kedudukan keluarganya gimana, dia broken family atau enggak, dia dapat dari keluarga yang penuh kasih sayang ataupun enggak, dia anak yang pertama ke anak yang bungsu, masing-masing berbeda-beda. Oh gitu ya. Wah, ini makin penasaran nih ya. Ini yang nanti keluarga bahagia awalnya. Keluarga bahagia dia punya tahap seksnya berbeza dengan keluarga yang broken family. Oke. Sebenarnya keluarga yang broken family ini, dia melihat seks ini bukan satu benda yang penting yang perlu diberi keutamaan. Tidak. Tetapi seorang yang datang dari keluarga yang bahagia, dia melihat bahwa seks itu adalah penyumbang kepada kebahagiaan. Mantap. Makanya berbeda-beda. Anak yang sulung juga berbeda, anak yang bungsu juga berbeda. Nah, ini saya baru tahu malah. Ada perbedaan ya, di posisi urutan anak ya. Wah, ya baik. Mungkin itu akan dibahas nanti dalam teks besok. Oke. Ya, ini mungkin kita bisa nanti yang nonton video ini saya rekam ya. Nanti di YouTube saya kalau ada yang suka dengan pembahasan ini, ikuti kelasnya Pak Haji Huridin ya. Di Malaysia boleh, kalau nanti bisa gabung di Indonesia juga boleh. Nanti kita adakan ya. Pak Huridin di Malaysia di mana Pak Huridin? Saya di Malaysia, tempat tinggalnya di Muar di Johor. Johor. Kantornya di Shah Alam. Oh, istilahnya itu di Kuala Lumpur ya? Iya benar Pak, di Kuala Lumpur. Mas Rohim pernah datang ke rumah saya kok, Mas Rohim. Ya kan. Kalau saya dulu pernahnya di Sarawak. Oh di Sarawak. Sarawak jauh. Kira-kira 2 jam naik pesawat. Di Universitas Negeri Sarawak ya. Iya. Saya ada diundang ke sana oleh Universitas apa istilahnya itu Kesehatan dan Perubatan. Oh iya. Di Sarawak oleh Profesor Jabida Putin. Ini Pak Iwan dosen keperawatan ya. Ya. Saya di sana waktu itu mereka belum banyak tahu itu tentang hipnoterapi itu. Jadi saya betul-betul di situ memberi arahan kepada mereka tahu. Bahkan setelah sesi kongres itu banyak mahasiswa itu saya terapi yang sikat-sikat ya kayak fobia itu. Jadi saya begitu selesai materi saya dibawa ke belakang sama panitia itu, kan banyak yang fobia terutama remaja itu ya, saya sembuhkan di situ. Oh alhamdulillah. Bagus tuh. Hebat. Nyebrang ya kalau ke Sarawak ya.
Dari Ya, saya Johor Ya, ya. di Buran. dia lebih dekat dari Kalimantan Barat. Oh, iya iya iya. Ya. Kalau dari sini tempat saya itu jauh ke Tarakan dulu, Tarakan baru nanti ke Tawau. Oh iya, memang jauh tuh. Ya, jadi kalau dari tempat kelahiran saya ke Tarakan itu ke Tawau dekat sih sudah. Oh, Bapak di Kalimantan ya? Ya, Samarinda. Samarinda ya. Oh, di Samarinda. Nah. Kirain di Pontianak gitu. Bukan. Oke. Wah, nanti Kalimantan bisa jadi kota pemerintah Indonesia ya. Ya. Iya, ramai nanti. Berarti nanti kunjungannya ke sana, Tuan Nuridin. Ya. Nah, udah bisa bilang selamat tinggal Jakarta ya. Selamat tinggal. Eh, Pak Haji masih ngurus ya itu. pertanian? Ya, saya sekarang nih ada ada pelatihan, ada 2, satu di Johor dan satu di Shah Alam di Kuala Lumpur. Saya ada pusat rawatan hipnoterapi juga di Johor. Itu dan saya selalu sering dipanggil ke universitas dengan sama di SMA untuk berbicara berkaitan dengan hipnosis lah. Tapi kebanyakannya hipnosis lah. Dan saya juga bikin public speaking. Mantap. Tapi saya public speaking itu menggunakan hypno speaking. Berarti Itu yang saya masih kongsi sama bisa mereka 99 per ayat itu loh yang Mas ajar sama saya tuh. Iya. Dalam public speaking dan mereka merasa wah ini luar hebat, biasa. ini baru ini ya. Ini Pakai apa seperti itu tadi? Asmaul Husna ya. Oh, Enggak Asmaul Husna, tapi Pak Iwan mungkin belum saya kasih tahu ya. Saya punya ya. rincian bahasa ya, namanya hypnotic language pattern ya. Yang Ya. 99 kata yang ampuh yang bisa dibahasakan, yang mudah dibahasakan ketika ketemu orang. Mudah mempengaruhi gitu. Termasuk nanti dengan bahan itu bikin olah kata itu makin enak gitu ya. Oh, gitu ya. Ya boleh ya, Mas Boleh, Raiman. nanti tak share ya. Ya, karena saya dulu belum dapat itu. Wah, kira-kira saya dapat duluan nih ya. Iya, saya dulu belajarnya dari yang lama dulu. Pak Iwan lebih dulu, cuman kan berkembangnya ilmu ya dulu belum ada grup ya, jadi kita Mas Rohim ada, cuma masih belum tampil. Yang tampil itu Pak Indra sama Pak Anam. Pak Anam. Nah itu. Nanti satu waktu saya kepengen mau bawa semua teman-teman alumni datang ke Kuala Lumpur. Nanti kita bisa berbicara lebih lanjut di sana kan. Kita bisa bikin program bersama di sana begitu loh. Amin. Ya mudah-mudahan ya. Ini tampaknya masa corona ini nggak bisa keluar. Mudah-mudahan segera selesai, ini bisa jalan kemana-mana. Kalau bisa selesai, bisa cari istri satu lagi di Indonesia gitu loh. Itu tidak apa yang di samping itu. Di samping itu bisnis partner saya. Oh. Ya cewek tapi ya bisnis partner aja. Apa itu yang di Putrajaya dulu? Ini di Johor ya? Bukan itu lain. Oh. Di Putrajaya itu lain. Putrajaya lupa saya. Putrajaya lain. Saya kira istri yang di samping tadi. Enak ya Mas ya ke Malaysia dulu? Enak sekali, wah saya tuh kangen loh. Kapan ya pengen sama keluarga, muter-muter terus. Nanti saya buat muter. Pemerintahan kerajaan Malaysia di sana. Oh, jadi Pak Hurudin ini kesehariannya pertanian. Saya Pertanian bersama Menteri Pertanian. Saya Menteri Pertanian dan insya Allah yang akan datang nih saya akan bertanding di DPR Wakil Rakyat insya Allah. Mudah-mudahan sukses. Amin. Amin insya Allah. Ya. Jadi Pak Rohim ya, ini Mas Iwan, terima kasih
saya harus minta diri dulu Oh iya, karena ada kerja yang saya harus bikin. eh, Nanti kalau ada kami juga waktu terima kasih banyak. kita Ngobrol lagi ya, ngobrol lebih pasal panjang. Ya, terima kasih Pak Rudi. Sama-sama ya. Nah, ini saya tutup pengetahuan dulu. yang baru. Mudah-mudahan makin bermanfaat dan kita semua sukses dan bahagia selalu ya. Kita tutup ya. Amin, Terima amin. kasih. Ya, cukup, bye. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum.